Shalom teman-teman permata yang terkasih, pejuah-juah Manbantan Krina. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan untuk mengikuti ibadah PA online Permata GBKP. Meskipun kita masih di tengah wabah virus corona, tetapi hal ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kebaktian kita hari ini, pada ibadah PA kita malam hari ini, tema kita yaitu jomblo atau menikah itu pilihan, yang diambil dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Segala hal yang dapat menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, kita tinggalkan, kita fokuskan pikiran kita hanya datang untuk menyembah kepada Tuhan. Kita mau merasakan berkat Tuhan melalui ibadah PA kita malam hari ini. Kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita, mengungkapkan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Dengan sebuah pujian, kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Tentunya karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ia adalah Allah yang selalu mengasihi kita, Allah yang selalu memelihara kita, dan Allah yang setia memimpin hidup kita. Untuk itu, mari kita rasakan dan kita nikmati kebaikan Tuhan bagi kita. Kita panjatkan ucapan syukur kita melalui nyanyian kita. Kita bernyanyi, kecaplah dan lihatlah.
Teman-teman permata, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita satukan hati, kita mau berdoa untuk memulai ibadah PA kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Sang Punya kehidupan kami, puja dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, di mana Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini kami dapat mengikuti ibadah PA online Permata. Bapa di dalam surga, kami percaya kami ada sampai saat ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami anak-anak Permata GBKP akan melaksanakan ibadah PA Permata kami. Tuhan Yesus, meski kami melakukannya secara online, meski kami melakukannya secara terpisah, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di hati setiap anak Permata. Bapa di dalam surga, ibadah PA kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk setiap anak Permata yang mengambil bagian dalam ibadah PA online pada malam hari ini. Tuhan Yesus, awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ibadah PA kami ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman Permata, kita kembali memuji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah menebus dosa kita di kayu salib, yaitu Yesus Kristus, Sang Kekasih jiwaku, Sang Kekasih jiwa kita semua. Kita mau memuji Tuhan, Kekasih jiwa kita bernyanyi Yesus Kekasih jiwaku. Teman-teman Permata, kita mungkin pernah merasakan banyak cipta yang datang mendekat kepada kita. Namun, perlu kita ketahui bahwa hanya ada satu cinta yang tidak akan pernah berlalu, yaitu cinta sejati yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk kita. Namun, sudahkah kita membalas cinta yang telah Tuhan berikan bagi kita? Dengan apakah kita membalas cinta yang telah Tuhan berikan bagi kita? Untuk itu, mari kita renungkan, kita angkat pujian kita, Cinta Sejati. Permata yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini atas segala aktivitas kami yakin Tuhan telah memberkati. Sebab Tuhan yang tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kami melakukan segala aktivitas kami agar tetap berkenan di hadirat Tuhan. Bapa yang di surga, pada saat ini juga kami akan mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Tuhan yang tetap mengurapi kami agar kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Permata yang dikasihi Tuhan, bahan renungan kita untuk PA kali ini diambil dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Iya, sampai demikian pembacaan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16 dengan tema di PA kita kali ini, jomblo atau menikah itu pilihan. Ya, jomblo atau menikah itu adalah pilihan. Saudara yang
terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai orang muda, sebagai permata, tentu mengalami dilema. Mungkin pada usia-usia tertentu ya, dilema untuk apakah tetap jomblo, tetap sendiri, atau memang menikah untuk di dalam kehidupannya, memilih untuk menikah di dalam kehidupannya. Jomblo sampai kapan misalnya, atau menikah tahun ini kah harus, atau bertekad untuk tahun depan kah? Iya, memang bukan untuk semua umur permata yang sudah bergumul tentang ini, tapi biasanya usia 25 tahun ke atas. Baik laki-laki, baik perempuan. Usia 25 tahun ke atas, sehingga ada juga yang disebut dengan permata Mahanaim. Ya. Permata yang sudah mapan, ya, usianya 25 tahun ke atas, sudah mulai membicarakan tentang masa depan secara pribadi, ya, yang tidak tergantung kepada pendapat-pendapat orang lain, atau mungkin pendapat orang tua. Sudah berpikir bagaimana yang terbaik di dalam kehidupannya. Kalau ditanya pada saat ini, ya, apakah kamu mau tetap jomblo atau menikah? Apa alasan mau tetap jomblo terus seumur hidup? Apa juga alasan menikahlah menjadi sebuah pilihan? Ada beberapa hal mungkin yang pada umumnya ya, yang menjadi jawaban-jawaban. Mengapa tetap jomblo sampai sekarang misalnya? Dia merasa sudah mandiri. Ya, merasa sudah mandiri. Merasa sudah mapan. Merasa sudah nyaman dengan keadaan yang sekarang, bahkan mungkin mau mencapai karir yang lebih lagi dibanding yang sekarang. Ada juga yang mungkin alasannya tetap menjomblo karena mendengar atau melihat pengalaman-pengalaman rumah tangga yang ribet mungkin, yang bermasalah. Jadi akhirnya dia berpikir lebih baik hidup sendiri, lebih bebas. Mengapa ada alasan mau menikah? Ya, bahkan ada yang menargetkan untuk tahunnya dia menikah. 2020 kah? 2021, pokoknya harus menikah gitu kira-kira ya. Yang pertama yang menjadi alasan biasanya desakan umur. Desakan umur ini kira-kira yang mendesak diri sendiri kah? Atau teman-teman atau orang tua? Ini banyak faktornya. Ya. Sehingga beberapa pasangan konseling pra-perjabun, ya, kalau ditanya kira-kira apa alasannya mau menikah? Umurku kan udah 28 tahun pendeta. Umur ya, umurku sudah 28 tahun pendeta, jadi sudah layaklah untuk menikah. Yang kedua, ada ternyata pengaruh teman dekatnya, teman kompaknya sudah menikah. Jadi mungkin dia membandingkan dengan dirinya, aku kapan menikah? Aku juga memilih untuk menikah. Itu yang menjadi motivasi juga ada umumnya, ya. Melihat temannya juga sudah menikah, lalu akhirnya terdorong juga di dalam dirinya, kapan ya aku juga menikah? Ada juga harapan orang tua kepada anaknya. Apalagi udah sampai di gilirannya.
Contohnya dia 3 bersaudara. Dia anak yang paling kecil. Kakak abangnya sudah menikah. Lalu orang tua mulailah berpikir karena hanya fokus untuk dia sekarang. Kapan nakku kau menikah? Siapa sekarang temanmu? Yang manapun temanmu udah cocok ya, udah bisa kau menikah. Tapi ternyata kalau kita analisa alasan demi alasan ini ternyata tidak prinsipil ya, tidak motivasi dari dalam diri sendiri, tapi ternyata banyak pengaruh-pengaruh dari lingkungan, dari orang lain yang membuat pilihan itu sebenarnya tidak murni tapi mendesak di dalam dirinya. Jadi perikop PA kita, pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana jawaban Rasul Paulus tentang pertanyaan orang-orang di Korintus tentang pernikahan. Jadi Paulus berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Korintus tentang perkawinan yang dituliskannya sekitar tahun 56 Masehi, surat 1 Korintus ini. Jawaban Paulus untuk orang-orang yang belum atau tidak kawin, Paulus pun menyatakan ini hal yang baik. Tidak ada salahnya kalau memang memilih tidak menikah. Jangan nanti kita merasa adalah dosa kalau memilih tidak menikah. Ya. Di dalam ayat 1, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ya, demikian kata yang disampaikan Rasul Paulus mengenai orang yang memilih untuk tidak menikah. Tidak menikah menjadi pilihan, tapi ada konsekuensinya, tapi ada tanggung jawabnya. Tidak menikah tapi bisa ya menguasai diri. Gitu ya. Memang memilih untuk tidak menikah, tapi sudah dipertimbangkan dengan baik-baik bahwa bisa kan menguasai diri. Maksudnya Rasul Paulus berkata, jangan nanti status tidak menikah, tapi perilaku hidup, moral tidak baik, hidup sesuka hati, melanggar hukum atau etika Kristen. Jadi ternyata sampai pertimbangannya ke dalam hal itu. Bukan hanya memilih saja, tapi apa konsekuensinya, apa pertanggungjawabannya kalau tidak menikah. Ternyata situasi pada saat itu terpengaruh juga dengan perkawinan orang-orang Yunani kuno, bahwa menikah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umum. Bagaimana maksudnya? Ya. Kalau orang sampai usia 35 tahun, begitulah tradisinya, tetap memilih tidak menikah, hak sipil secara pribadi, begitu juga akan dikenakan denda secara finansial. Sebenarnya itu adalah sanksi, seperti hukuman, ya, begitulah kira-kira. Kenapa? Karena dianggap bahwa dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan kepentingan umum pada saat itu. Tapi Rasul Paulus berkata, ya, jangan dipengaruhi oleh hal apapun. Kalau memang benar-benar memilih tidak menikah, berarti memang harus tetap diniatkan, harus tetap yakin dengan pilihan itu. Jadi Paulus
menggambarkan pendapatnya berdasarkan pengalaman hidupnya, ya, karena melihat dari beberapa sumber yang menyatakan tentang hal ini dan melihat bagaimana keberadaan Rasul Paulus, ya. Apakah Rasul Paulus menikah? Mengapa nasihat-nasihat Rasul Paulus begitu kental soal jawaban tentang perkawinan? Rasul Paulus ini adalah seorang rabi atau guru Yahudi yang sangat taat. Jadi dalam agama Yahudi, perkawinan adalah satu hal yang dijunjung tinggi dan merupakan kewajiban. Ya. Ada kewajiban sebagai orang Yahudi, apalagi sebagai guru, ya, Yahudi, bahwa menikah itu adalah suatu tanggung jawab, suatu kewajiban yang harus dilakukan. Dan Paulus juga adalah anggota Sanhedrin. Syarat keanggotaan Sanhedrin adalah sudah menikah. Tapi di dalam kehidupan kekristenan, pelayanannya, ya, Paulus selalu menggambarkan bahwa dirinya sendiri. Banyak pendapat yang menyatakan apakah Paulus sesudah dia menjadi Kristen lalu dia bercerai dengan istrinya atau istrinya sudah mati, ya. Karena mungkin dalam kesendiriannya Paulus melayani, pergi ke jemaat yang satu ke jemaat yang lain. Tapi alasan-alasan ini, ya, dijadikan Paulus sebagai arahan, sebagai tuntunan. Walaupun di dalam kesendirian tetaplah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Iya. Artinya kalau memang sudah niat ya untuk hidup jomblo, tidak menikah, mintalah kekuatan kepada Tuhan supaya bisa tetap menyaksikan iman dalam keadaan sendiri atau tidak menikah. Mungkin umumnya bisa kita lihat kepada kehidupan-kehidupan selibat seperti pastor, suster gitu ya. Kehidupan-kehidupan yang sendiri tapi memang tetap menjaga diri untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi karunia untuk tidak menikah, kalau memang benar-benar ada di dalam diri, bukan karena latar belakang hal yang satu dengan yang lainnya, atau karena motivasi-motivasi yang lain, apapun yang terjadi, seperti tadilah teman kompaknya sudah menikah, ditanya-tanya teman, ditanya keluarga kapan menikah, sudah berapa usianya, dia tidak akan terganggu lagi. Nah, jadi coba diuji dalam hal itu ya. Coba diuji. Kalau memang sudah niat untuk pilihan jomblo tidak menikah, misalnya nanti di Facebook lihat foto-foto teman-teman Dupermata yang ternyata sudah 1-2 tahun, misalnya dia sudah menikah. Terganggu kan dengan itu? Dalam arti terganggu. Mahancamorah aten duper jabu misalnya. Tapi kalau misalnya tidak terganggu lagi, berarti ini sudah niat, ya. Atau misalnya bertemu dengan keluarga, lantas keluarga tanya, kan di ganakku ngopi ga umur nduk. Kalau masih terganggu, berarti coba pertimbangkan lagi. Kalau sudah niat, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Nah, kemudian kita berbicara untuk pilihan menikah ya. Untuk pilihan menikah dari segi teologinya bagaimana? Kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28, demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka,
Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ia, Allah, menghendaki manusia bertambah banyak di bumi untuk dapat menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Ini sangat teologis untuk yang memilih menikah. Kemudian yang kedua, dituliskan di Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Lalu dia menjadikan Hawa. Kalau misalnya kamu dengan temanmu, kekasih hati indu, bersepakat untuk menikah dan akhirnya memang menikah, ini sebenarnya adalah inisiatif Tuhan di dalam diri indu. Coba capai sampai ke situ. Itu adalah inisiatif Tuhan. Sebab di dalam Alkitab, Adam tidak pernah berkata, Tuhan, ini pohon kayu ini enggak cocok dengan aku. Ini binatang-binatang ini semua, ini tidak cocok dengan aku. Kasihlah Tuhan yang sepadan, yang sama dengan aku. Tidak pernah. Bahkan kita tidak temui itu di dalam Alkitab bahwa Adam meminta. Tapi inisiatif Tuhan memang mengatakan bahwa tidak baik dia seorang diri saja kujadikanlah, ya, penolong baginya yang sepadan untuk dia. Berarti pilihan menikah secara teologisnya juga adalah inisiatif Tuhan di dalam kehidupanmu. Lalu mari kita berbicara dari sisi manusia, hubungan kekeluargaan. Ya, tentu orang tua sangat bersukacita lah kalau anaknya mau mengatakan bahwa ada rencana untuk menikah. Karena di dalam hubungan kekeluargaan, atau misalnya untuk orang tua kita merasa bahagia dan bangga setelah anaknya menikah, lalu kemudian dia menimang cucu. Permata yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, menikah demi tujuan yang mulia, menjauhkan diri dari pemenuhan hasrat seksual, tapi semuanya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Pilihan menikah pun adalah pemenuhan untuk kemuliaan Tuhan di dalam diri dan di dalam keluarga. Kita sebagai orang Asia lebih bertanggung jawab, ya. Di dalam konsep kekeluargaan orang Asia, kalau sudah menikah, tanggung jawab bukan hanya untuk dirinya secara pribadi, tapi untuk suami atau istrinya, bahkan juga untuk anak-anaknya. Jadi sangat jarang, ya, orang-orang Asia menikah dan tidak, atau anak-anak menjadi penghalang di dalam kehidupannya, itu sangat jarang, ya, karena hubungan kekeluargaan yang begitu kental sebagai orang Asia. Jadi apakah ada persamaan antara pilihan jomblo dan menikah? Bagaimana kira-kira? Apakah ada ya persamaannya memilih jomblo atau memilih menikah? Ada. Sama-sama dalam hal pertanggungjawaban. Ya. Menikah untuk mempertanggungjawabkan diri dan keluarga. Ya. Bahwa keluarga Kristen adalah tempat persekutuan,
adalah tempat untuk memuji Tuhan dalam segala segi kehidupan berkeluarga. Jadi, masalah pertanggungjawaban. Kalau memilih jomblo juga ada pertanggungjawabannya. Bertanggung jawab untuk tetap menjaga kehidupan sesuai dengan dikehendaki Tuhan secara perilaku, secara moral, harus tetap menggambarkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Jadi untuk Permata yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kami ini berusia 15 tahun ke atas. Karena di tengah-tengah gereja kita GBKP, di dalam tata gereja, setiap anak yang sudah berusia 15 tahun diharapkan supaya orang tua mengantarkan anaknya untuk belajar katekisasi. Berarti bisa saja di umurnya 15 tahun dia sudah permata. 15 tahun sampai usia yang mungkin tidak terhingga, karena ada juga yang permata Mahanaim tadi 25 tahun ke atas, belum berumah tangga tapi sudah mapan dan mandiri, masih juga permata. Jadi firman Tuhan hari ini yang menyapa kita, mengingatkan bahwa ini nasihat-nasihat Rasul Paulus yang bisa dinyatakan kepada jemaat di Korintus, juga menjadi perenungan untuk kita pada saat ini. Karena setiap orang mempertanggungjawabkan pilihannya bukan hanya untuk dirinya. Setiap orang mempertanggungjawabkan pilihannya itu juga untuk Tuhan. Seperti firman Tuhan, mari kita lihat, kita teruskan di dalam 1 Korintus pasal 7 tadi, dalam ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ada tanggung jawab untuk membawa orang lain juga tetap beriman kepada Tuhan di dalam hubungan kebersamaan. Tapi baiklah semuanya itu, Rasul Paulus berkata, baiklah di dalam hubungan semuanya itu, tetap di dalam hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hubungan yang lepas, bukan hubungan yang bebas, tapi tetap dibawa ke dalam hubungan persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sekarang pada saat ini kepada adik-adik kami Permata, silahkan pilih apakah mau tetap jomblo atau mau menikah. Pertimbangan harus tetap matang dan juga tetap dengan berpikir pertanggungjawaban kepada Tuhan. Baiklah, demikian firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Dan kami yakin firman Tuhan ini akan berbuah di dalam kehidupan kami, khususnya untuk adik-adik kami Permata, sehingga membuat pilihan di dalam kehidupannya dan mampu mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Tuhan yang tetap memberikan dasar atau fondasi yang kuat di dalam iman, sehingga di dalam kehidupan adik-adik kami Permata tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, dan seperti yang ada tertulis juga pada kitab Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, kita tahu bahwa sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah menenun kita dan telah menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua. Dan tentunya itu merupakan hal yang terbaik dan sudah memang yang terbaik yang Tuhan pikirkan untuk kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian kita bernyanyi semua baik. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Tanah air kaya dan
tempat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan tetap memberkati kehidupan kami dan Tuhan tetap mencukupkan kehidupan kami. Sebahagian dari berkat Tuhan telah kami persembahkan. Tuhan yang memberkati persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan gereja Tuhan memakainya untuk semakin memberitakan firman Tuhan di dunia ini. Bapa yang di surga, yang tinggal pada kami, yang ada pada kami, dan juga orang tua kami, Tuhan berkati. Sehingga berkat-berkat Tuhan yang ada pada kami bisa kami pakaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami pun, Tuhan yang tetap memberikan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita. Pekerjaan yang dilakukan orang tua kami Tuhan memberkati, Tuhan memberikan rezeki, sehingga melalui orang tua kami yang menjadi saluran berkat untuk kami anak-anak Tuhan, tetap mempermuliakan nama Tuhan melalui orang tua kami. Bapa yang di surga, pada saat ini kami berdoa menyerahkan adik-adik kami permata yang masih dalam tingkat sekolah dan perkuliahan. Tuhan yang tetap memberkati, berikan kesehatan, dan Tuhan juga yang berkenan kepada adik-adik kami di dalam masa sekolah online pada saat ini. Tuhan yang memberikan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Tuhan yang tetap menumbuhkan rasa tanggung jawab, sehingga di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak Tuhan permata dan dalam masa sekolah dan kuliah tetap merasakan bahwa kasih Tuhan tetap beserta di dalam kehidupannya untuk mengerjakan segala tugas-tugas demi masa depannya. Kami berdoa menyerahkan adik-adik kami permata yang sudah bekerja. Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan tetap berikan keseriusan di dalam pekerjaannya, agar dia benar-benar merasa pekerjaan yang dia lakukan, dia bertanggungjawabkan untuk Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati pekerjaan adik-adik kami ini ya Tuhan, Tuhan yang melimpahkan rezeki, sehingga di dalam kehidupannya, di dalam masa mudanya yang semakin mapan di dalam pekerjaannya, tetap mengingat Tuhan. Dengan demikian, nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalam kehidupan adik-adik kami permata yang sudah bekerja. Bapa yang di surga, kami menyerahkan adik-adik kami permata yang sedang dalam tahap mencari pekerjaan, yang sudah menyelesaikan perkuliahan ataupun sekolahnya. Tuhan kiranya tetap merencanakan masa depan yang baik untuk adik-adik kami ini ya Tuhan. Walaupun pada masa sekarang ini sedang bergumul menanti jawaban Tuhan untuk pekerjaan yang mereka lakukan, kiranya Tuhan yang tetap menunjukkan jalan, Tuhan yang memberikan kesabaran, sehingga adik-adik kami ini pun Tuhan karuniakan pekerjaan yang cocok dia kerjakan. Dengan demikian terpujilah nama Tuhan. Bapa yang di surga, adik-adik kami permata yang sudah layak untuk menikah, Tuhan kiranya yang memberkati di dalam hubungan pertemanannya, di dalam kehidupannya, di dalam harapan-harapan keluarga. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sebab kami yakin Tuhan tetap memberikan masa depan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan yang tetap setia dan patuh kepada Tuhan. Bapa yang di surga, semua adik-adik kami permata ini jadikanlah menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua di dalam kehidupan keluarga, menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam perilaku kehidupannya, sehingga walaupun di dalam masa muda mereka tetap menjadi teladan bagi setiap orang yang di dalam kehidupannya,
di dalam keluarga, di dalam pergaulannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan pengurus Permata, tingkat Runggun, Klasis maupun pusat. Tuhan yang tetap memberkati, sehingga di dalam masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman kami, adik-adik kami pengurus bisa juga tetap memikirkan hal-hal kreatif untuk bisa mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan Permata. Dan juga jadikanlah anak-anak Permata tetap menjadi teladan di dalam memakaikan protokol kesehatan, sehingga mereka juga menyaksikan bahwa Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan juga tetap memberikan berkat-berkat atas kepatuhan yang telah mereka tunjukkan. Bapa yang di surga, pada saat ini, semua anak-anak Tuhan yang mengikuti PA ini, mari kiranya Tuhan yang memberkati, agar kiranya melalui pujian, melalui nyanyian baik di dalam hati, Tuhan memberkati, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Bagai Raja Wali. Ibadah PA kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.